kesempatan hari ini saya Nurma Sinta kembali bersua menyapa Anda tentunya di kajian yang menarik spesial dari TVRI Jogja, kajian yang selalu menjadi inspirasi dan insya Allah selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Tablik Islami? Membimbingkan Al-Quran, mempersatukan umat. Masya Allah. Nah ini ibu-ibu yang sudah hadir di studio cantik-cantik sekali nih, kita kenalan dulu ya. Oke, dari yang sebelah kanan, ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih? Majelis Taklim Nurul Fajri Yogyakarta. Allah tidak dadu, Islam kebanggaanku, ku yakin Nabi Muhammad panutanku, pakaianku, dan pedomanku, ku yakin pilihanku pasti benar. Masjid Nurul Fajri kebanggaan kami. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita beralih nih ke ibu-ibu yang cantik berjilbab pink, luar biasa. Oke, dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu sekalian? Khairun Nisa, wanita tiang negara. Mari jadi Khairun Nisa, Khairun Nisa, damai di hati. Masya Allah, damai di hati begitu ya. Saya juga ikutan damai loh. Semoga juga pemirsa dimanapun juga ikutan damai gitu ya. Kan positif vibes ya. Oke, pada kesempatan hari ini ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan ngaji bareng bersama dengan Ustadz yang nyentrik dan juga gaul begitu ya. Ada Ustadz Miftahul Khair atau biasa yang disebut dengan Ustadz Miko Cak Coy. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nurma. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras warek. Waras warek gitu ya. Yeah. Oke, dan juga positif vibes sekali nih Ustadz pada hari ini ya. Harus ya toh. Iya, walaupun nggak tahu kan dalamnya seperti apa, yang jelas kita keluarkan dengan kondisi yang baik gitu. Gitu, Masya Allah. Ya, karena setiap ucapan itu doa begitu ya Ustadz ya? Nah, benar sekali. Betul. Karena kalau kita bilang waras, warak, berarti nanti dikabulkannya juga waras dan warak begitu waras, ya? Sehat, ataupun waras yang berarti nggak itu ya. Jadi kita dan juga kenyang. Kenyang itu penting. Iya, betul, betul. Nah, ini sesuai banget nih Ustadz dengan tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu syarat terkabulnya doa. Nah, untuk memulainya dulu nih Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz, mungkin ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah pastinya bertanya-tanya nih, sebenarnya doa itu apa sih? Kok kadang orang itu bilang setiap ucapan itu adalah doa. Nah, sebetulnya doa itu apa sih Ustadz? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke. Kamu nanya gitu. Doa itu harapan Mbak Nurma. Jadi setiap yang diharapkan itu bisa berarti doa. Akan tetapi doa juga bisa diartikan sesuatu yang diucapkan itu juga menjadi doa. Jadi apapun yang kita sampaikan, kalau kita sengaja maupun tidak sengaja, itu biasa menjadi doa. Kalau orang Jawa bilang itu, ojo aneh-aneh le ngomong, ndak ono wali liwat. Wali liwat itu siapa sebenarnya? Wali liwat itu adalah malaikat. Iya, jadi malaikat itu yang senantiasa di sekitar kita ini, ibu-ibu, ini dari jamaah Khairun Nisa, dari jamaah Nurul Fajri. Alhamdulillah ini juga luar biasa, besti-besti saya ini semuanya. Nah, jadi kalau malaikat itu berada di sekitar kita, itu tugasnya nggak banyak. Cuman mengamini doa kita. Bilang amin, amin, amin. Makanya setiap omongan kita jangan sampai omongan yang buruk atau kata-kata yang kotor. Sehingga takutnya nanti kata-kata yang kotor itu akan menjadi istilah diijabah oleh Allah begitu. Jadi setiap ucapan adalah doa. Maka dari itu doakan yang baik. Oke, baik Ustadz. Nah, terus kemudian Ustadz, syarat terkabulnya doa itu pasti ada ya Ustadz ya. Apakah kita harus berwudu dulu nih Ustadz supaya doa kita itu terkabul? Apakah setiap hari ketika kita mengucapkan apa bisa terkabul atau seperti apa Ustadz? Iya, ya tadi yang saya sampaikan bahwa malaikat kan berada di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Begitu juga dengan rokib, ate itu juga mencatat amal-amal kita. Maka dari acara ini ataupun pemirsa yang di rumah itu juga bisa tercatat sebagai ibadah. Ngaji seperti ini ada yang pahalanya 100%, ada yang tinggal 50%, ada yang tinggal 6% mungkin ya, tergantung konsentrasinya. Kalau konsentrasi penuh jenengan bisa sampai 100% ibu-ibu. Kalau konsentrasinya sudah keingat magic jar itu ya.
Kalau di rumah sudah keingat warung, rumah makan Padang dan sebagainya, itu sudah mulai berkurang. Maka dari itu kalau di sini dapat 100%, apakah ada yang dapat 100%? Ada ustadznya. Gitu. Nah, saya kan nggak bisa konsentrasinya, saya harus fokus di sini. Nah, jadi doa itu sebelum kita masuk kepada doa yang terkabulkan, sebenarnya doa orang itu asalkan mungkin dari hati ya, dari hati itu juga menjadikan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita kok doanya lama nggak dikabulkan. Saya sudah berdoa lama loh Ustadz, sudah dari saya SMP mungkin saya pengen beli tanah misal gitu ya Pak. Nah tapi kemudian kok nggak dikabulkan, itu tenang saja, doa kita dikabulkan, cuman belum saatnya. Jadi Allah itu memberikan sesuatu yang tepat, bukan sesuatu yang pas kita butuh, yang sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Kersane Gusti lah, makanya orang Jawa bilang tuh nrimo ing pandum. Pandumnya kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat, yang tahu hanya Gusti Allah. Maka dari itu, ibu bapak-bapak, kalau kita doa jangan pernah kita menganggap sakdek saknyet atau sakna liko, sakal, jangan. Jadi doa itu seperti pohon. Pohon itu ada yang sekali nanam, sekali berbuah. Ada yang sekali nanam, lama berbuahnya. Tapi ingat jenengan, ketika doa itu lama nggak dikabulkan, itu ibarat pohon besar, sekali nanam lama berbuahnya, tapi kalau sekali berbuah banyak dan kembali berbuah terus. Berbeda dengan doa yang kita panjatkan, kita mohonkan, kemudian langsung dikabulkan. Itu seperti menanam buah melon, buah semangka. Sekali nanam, sekali berbuah, besok harus nanam lagi. Mungkin doa kita sekarang nggak diijabah oleh Allah, tapi anak cucu yang menikmati, begitu. Jadi syarat-syaratnya jangan satu, hatinya harus bersih. Kemudian jujur. Biasanya yang sering jujur itu adalah seorang perempuan. Kenapa gitu Ustaz? Saya ini laki-laki ya, laki-laki. Ada mungkin rakyat bisa atau biasanya harus dari mana? Dari teman gitu. Nah, semuanya teman gitu. Tapi jenengan jangan sampai seudon. Halo teman lanang apa itu? Ayo gini lah. Itu jangan. Tapi jenengan menerima dari kejujuran seorang laki-laki. Wong lanang biasanya ngalahan Bu, tenang aja. Lelaki itu paling ngalah di dunia ini. Saya nggak percaya, coba jenengan. Biasanya kerudung seperti ini jenengan punya nggak? 5 buah punya? 5 potong kerudung punya? 15 punya? 20 punya? Perempuan kerudung 20 punya. Lelaki mati-mati yo mengikit tok. Peci yo mung siji gitu. Ngene ora gonta-ganti gitu. Nah, itu makanya harus jujur. Yang kedua kemudian kalau mau suci dulu boleh bersih. Cuman kalau doa kita misalkan waktu-waktu tertentu kita sudah waktunya berdoa ya berdoa dulu. Misalkan waktu hujan, bers. Kita kan belum wudu juga kan? Langsung Allahumma shayyiban nafi'ah, dibarengi dengan doa hajat jenengan. Karena waktu hujan itu airnya turun, doanya naik. Jadi dongo itu jedungan. Masya Allah. Ya jedungan, tahu nggih? Jedungan begini Bu. Misalkan ya dari atas air kan turun, des. Itu dihentakan air, des doanya kita naik. Kalau air turun kita nggak berdoa, ya percuma. Padahal hujan itu adalah rahmat, sehingga ketika ada rahmat berupa hujan, kita doa diangkat oleh Allah, begitu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak di rumah juga jangan lupa ketika sedang hujan berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah ditambah dengan doa kita. Ya Allah pengen haji, ya Allah pengen omah, ya Allah pengen truk, nggih boleh nggih. Enggak apa-apa. Ya Allah pengen anak lagi gitu enggak apa-apa. Malah diamini ya. Ya enggak apa-apa, itu doa kita yang baik, jangan yang buruk. Oke. Berarti dikabulkannya doa itu ketika waktunya itu tepat, bukan cepat begitu ya Ustaz? Benar. Ya? Bukan masalah cepatnya tapi tepatnya. Termasuk dengan jodoh ya. Karena terkadang nih yang anak-anak muda seperti saya, seperti Fakih begitu kan. Itu kalau misalnya doa, kok jodohnya nggak datang-datang ya. Ternyata waktunya belum tepat gitu ya. Benar. Jadi Allah pasti akan tepat waktu. Ya, oke. Ini pembahasannya akan semakin menarik lagi. Nanti kita lanjutkan lagi. Ustaz, kita akan break dulu, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah sekali. Faki, terima kasih sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Oke, baik. Ustadz, terkait dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 tersebut, kira-kira pesan apa yang ingin Allah sampaikan terkait dengan tema kita, syarat terkabulnya doa? Monggo Ustadz. Iya, jadi kalau kita berdoa harus khusyuk ya, benar-benar. Artinya jangan main-main dengan doa kita. Ya Allah, itu dari hati, bukan hanya sekedar dari raut wajah. Ada orang itu berdoa itu cuma dari raut wajahnya aja. Seakan-akan kayak menangis, seakan-akan kayak orang itu paling sedih, paling menjiwai. Tapi itu akan kelihatan karena hatinya tidak berdoa. Nah, sholat itu sebenarnya doa. Makanya sholat itu kan dimulai dari, secara istilah itu kan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kalau secara lughah, bahasa, sholat adalah doa. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak di rumah juga ketika sholat kita kan mesti membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berarti kan doa. Kemudian ada lagi doa-doa sebelum kita salam juga harus dikasih apa? Juga ada doa-doa. Maka kita bisa cermati di situ ada kata Iyyaka. Ka itu artinya kamu. Nah, ketika kita ngomong kamu gini, berarti kamu itu dekat apa jauh, Mbak Nurma? Dekat. Kalau jauh kan sana kan? Berarti kamu. Iya, ka itu cuma di depan kita. Sholat kita itu menghadap Allah. Kemudian ada lagi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ka itu juga dekat. Kepada siapa? Kepada Nabi. Makanya kita sholat itu menghadap Allah, ditunggoni Nabi. Loh, kita kan kalau sholat gak boleh perisan toh. Karena apa? Ada yang menunggui. Jadi kalau hati kita belum madep, hati kita belum mantep, ya seakan-akan Allah tetap ketika kita belum bisa melihat Allah, seakan-akan kita dilihat oleh Allah begitu. Jadi kita memang dilihat. Makanya doa itu nggak boleh main-main. Kita harus tenanan, kita harus mantap dari hati, bukan hanya sekedar dari lisan. Tadi yang terakhir ayatnya adalah kata-kata khosyi'in, kita harus khusyuk. Jadi khusyuk itu berarti tenanan, sungguh, nggak hanya sekedar kita menyampaikan doa kemudian gue main-main. Ya Allah, belum neng niki guyon lho Gusti. Lah boten asal. Nah, nggak boleh. Saestu niku serius Gusti, serius. Nah, kenapa toh kita terus harus berdoa? Itu tata krama kita, Bu. Walaupun kita nggak berdoa, Allah itu sudah tahu loh. Allah itu sudah tahu. Wong doa itu tata krama, toto coro. Cuman kita diperintah oleh Allah, ud'auni astajib lakum. Berdoalah nanti akan ku ijabah. Berarti kalau kita mengikuti perintah Allah, kita sudah ibadah. Walaupun doa kita belum dikabulkan di dunia, di akhirat akan dikabulkan. Walaupun toh belum dikabulkan, itu kita sudah termasuk beribadah. Seperti halnya orang yang berdoa kemudian menganggap bahwa Allah nggak tahu. Allah sudah tahu. Wis pirsa, Bu. Ya Allah, kula butuh ngene-ngene. Jadi Allah ya wis ngerti. Aku ngerti ngene-ngene iki sono catatane kabeh le, dan catatan kabeh no. Ngono kuwi sono. Karena kita itu butuh tata cara, tata krama. Sama kayak orang upacara, Mbak Nurma. Orang upacara ya sudah tahu kan, barisannya itu sudah jelas. Wow, instruktur upacara begini. Ya apa inspekturnya? Komandannya lapor
lapor, barisan sudah siap, upacara siap dimulai. Umpama ora dilapori, ya wis ngerti wong ketok kok. Nggih mboten? Ora dilapori ora apa-apa, tok ketok, tapi kan tetap laksanakan. Jadi lapor, barisan sudah siap, wis ngerti. Nah, ya ora sida upacara, malah bubar. Itu namanya toto kromo tata cara. Jadi apapun yang kita inginkan meskipun di batin aja Allah udah tahu. Tahu, begitu tapi ya, Ustadz, bagusnya ya? kita ucapkan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kepada jamaah ini nih Ustadz, kalau mereka tidak bertanya, tidak diungkapkan, kita tidak tahu. Oh, iya. Tapi Allah tahu. Harus ya. diucapkan. Sebenarnya harus jamaah juga diucapkan. ini. Sebenarnya saya juga ingin tanya, tapi tak batin. Lah itu aliran kebatinan. Iya. Jadi nggak boleh, Iya, harus betul. disampaikan. Iya, harus disampaikan. Oke, monggo ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa terlebih dahulu. Monggo silahkan ibu yang ingin bertanya. Oh, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya nyuwun pirsa, kalau tadi kan kita berdoa harus pakai tata krama dan tata cara, Iya. ya. Dan sewu, lah kalau kita itu misalnya ada yang sama sekali tidak melaksanakan perintah Allah dalam hal ini sholat, apakah itu juga berdoa? Ataukah itu kalau yang terjadi kebaikan pada dia itu adalah ijabah dari doanya atau hanya kebetulan? Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Langsung? wabarakatuh. Ya, Iya. langsung dulu dari Majelis Taklim Nurul Fajri, monggo silahkan Oke. ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Nurul Fajri Yogyakarta. Nyun pirsa Ustaz, Nggih, monggo Bu Ani. mohon dijelaskan urut-urutan kita berdoa agar Allah bisa mengijabahi doa kita yang sudah kita sampaikan setiap saat. Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Majelis Taklim Nurul Fajri dan juga dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Khairun Nisa. Ya, moga silahkan Ustadz untuk dijawab. Kira-kira jawabannya bahkan simple atau khusus juga Baik, Ustadz? begini, jadi dari Khairun Nisa, Ibu, Allah itu Maha Rahman Rahim. Rahman itu semua makhluk di dunia ini akan dikasihi. Bahkan misalkan orang yang fasik pun, orang yang munafik pun, itu akan dikasih nikmat oleh Allah. Cuman ada namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu nikmat yang khusus di akhirat. Jadi Ar-Rahman itu dunia dan Ar-Rahim itu akhirat. Gampangannya seperti itu. Nah, misalkan orang itu fasik, orang itu misalkan belum sholat, belum ya, kita jangan katakan tidak ya, karena kita nggak tahu selanjutnya nanti mereka akan sholat atau dia. Nah, misalkan itu belum sholat, belum ibadah, belum menyembah kepada Allah, itu kemudian mendapatkan nikmat. Nah, itu semata-mata juga karena Allah itu welas. Welas itu memberi kan, beda dengan asih loh. Belas kasih itu beda, welas asih. Welas itu berarti maringi, tapi kalau asih itu menyayangi. Memberi sama menyayang itu beda. Kita hanya sekedar diberikan, misalkan ada di jalan orang minta, kita berikan, kita memberi, tapi kan kita nggak sayang sama orang itu. Berbeda dengan orang walaupun tidak diberi, tetapi kadang-kadang kita sayang. Nah, biasanya orang kita sayang otomatis akan diberi. Jadi ketika orang itu belum takwa, yaitu karena kasih sayang dari Allah begitu. Kemudian Bu Ani tentang cara-cara ataupun bagaimana sih urut-urutannya. Pertama kita sebelum doa itu kita memuji dulu. Makanya sebelum kita berdoa kan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Loh, kok didahului sholawat? Iya. Kenapa sholawat itu kita dahulukan? Karena sholawat itu membuka pintu langit. Jadi pintu langit itu masih ada satirnya atau ada tutupnya. Lah dengan sholawat akan dibuka pintu itu. Maka ketika kita membaca sholawat, pintu langit akan membuka. Kemudian kita sebagai orang yang berdoa disertakan sholawat itu, maka akan terkabulkan. Nah, di situ ada walhamdulillahirabbil alamin, itu adalah merayu Tuhan. Jadi kita merayu Allah. Artinya apa? Segala puji bagimu ya Allah. Jadi kalau kita doa itu merayu dulu sama yang mau kita doain. Sama kalau kita mau minta uang kepada suami, Bu. Harus merayu dulu. Kalau nggak merayu, hasilnya dikit. Tapi kalau merayu menggunakan kata-kata yang enak, hasilnya banyak. Bedakan ya antara kata kasar dengan kata lembut. Ketika kata kasar kita, Pak, duit. Malah, hei le, kau bapak mau ya? Tuman nih gila. Itu paling ngalah, nyoh saya ketewu nyoh. Cuman itu 50.000.
Tapi bedakan ketika kata rayuan kita lembut. Pak, apa? Ayo Pak melu aku. Nanti, wis toh, bila perlu pejamkan matamu. Nah, akhirnya sing lanang merem terus dituntun gini toh, terus sampai kepada dapur ataupun pawon. Lihat Pak sekarang buka matanya. Iki lho Pak, delok Pak, tomat bosok, lombok entek, ya terasi ya wis garis sithik. Iki ra ono kencur kabeh garing. Aku ngerti Pak nek kowe iki wong lomo, aku ra njaluk mesti kowe ngenehi. Wong lanang ya bingung entoke dompet tuh. Nyoh dineke kabeh sak dompet-dompete. Itu karena ada rayuan begitu. Sudah Mbak? Ya betul. Oke, gimana ibu-ibu sudah tercerahkan ya insya Allah. Nah Ustadz, tadi kan bagaimana cara kita supaya doa itu terkabul. Nah kira-kira ada nggak nih Ustadz yang menyebabkan doa itu jadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada. Doa itu bisa ditolak juga karena ketika kita makan makanan haram. Jadi makanan haram itu bisa mengakibatkan doa kita, ibadah kita ditolak. Kenapa sih Allah sudah mengharamkan makanan itu atau mengharamkan cara mengambil makanan itu, kenapa kita masih lakukan? Jadi ketika daging, darah kita terisi dengan makan makanan haram, itu sulit ibadah kita akan diterima. Yang kedua, jangan sampai kita berpecah belah. Kalau kita berpecah belah misalkan dengan saudara kemudian kita geger, itu Allah sudah tidak mendengar doa kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa menerima pemberian Allah. Saudara, kemudian keluarga itu kan pemberian Allah. Kita nggak bisa menerima. Nah gimana Allah mau menerima doa kita kalau kita nggak bisa menerima pemberiannya? Yang pertama tadi haram, kemudian yang kedua adalah congkrah gitu ya. Congkrah. Tidak ada hubungan baik di antara persaudaraan begitu. Oke, baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Persatukan umat. Kita kembali lagi untuk membahas perihal syarat terkabulnya doa nih. Tadi yang Ustadz sampaikan adalah ketika kita memakan ataupun kita mengambil sesuatu hal yang haram dan juga congkrah begitu ya, itu akan membuat doa kita tidak dikabulkan, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ustadz, saya ingin Ustadz sebelum kita pamitan nih memberikan closing statement terlebih dahulu Ustadz terkait dengan tema kita syarat terkabulnya doa. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Jadi apa yang sudah kami sharing tadi itu mungkin ada tambahan. Jadi selain kita nggak boleh makanan haram, kemudian nggak boleh kita memutuskan silaturahim, ini ada waktu terbaik untuk kita berdoa. Masya Allah. Selain kita sujud ya, kalau kita sujud terakhir itu kita baik. Ada waktu baik dan insya Allah doanya dikabulkan. Ini kalau nggak teman nggak tak kandani loh. Nggak kandang gigi besti tau. Jadi makanya tak kasih seperti ini. Kapan? Saat kita dizalimi. Saat kita merasa disakiti oleh orang. Saat hati kita merasa dijatuhkan oleh seseorang. Itu kita kan terzolimi. Nah doa orang yang terzolimi itu terkabulkan. Doaul madlum mustajabun walau fasiqon. Ada yang mengatakan walau kafiron, walaupun orang fasik, orang kafir, itu ketika dizolimi maka itu doanya akan terkabulkan. Makanya ibu-ibu ketika hatinya sedang sedih, hatinya sedang susah, kecewa sama siapa, itu jangan pernah mengatakan doa yang jelek. Doa yang bagus. Habis padu dur kalah ternyata ya padu karo bojone kok kalah ya. Wah itu ya Allah, mudah-mudahan Kau senantiasa memberikan kesehatan pada suami saya ya Allah. Ya Allah, laknatlah dia. Ini karena laknat benar-benar mendapatkan laknat sejak susah siapa? Kita sendiri. Maka jangan sampai kita mengucapkan sesuatu itu buruk. Kita harus ingat doa adalah ucapan adalah doa. Sehingga apa yang kita ucapkan nanti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, saat ada orang yang menzalimi kita, doakan yang baik. Toh nantinya juga mereka akan jadi orang baik. Ketika akan jadi orang baik, akhirnya baik ketemu baik. Jenengan ketemu sama orang yang tadi menzalimi, akhirnya baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Niko. Cak Coy bae. Oh iya Ustadz Cak Coy gitu ya.
Oke, baik. Jadi ini ibu-ibu sekalian ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalau doanya terkabul terus ketika dizolimi terus jangan memancing orang untuk mendolimi kita begitu ya. Jangan gitu. Karena sakit anakku. Jangan. Iya, betul sekali. Berarti ibu-ibu kita harus menjaga ucapan kita supaya kita terus mengucapkan hal-hal kebaikan agar apa nanti yang dikabulkan oleh Allah juga hal-hal kebaikan pula. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Cak Coy sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk Oke. memberikan pencerahan untuk kita semua. Oke. Terima kasih pemirsa yang sudah setia menyaksikan Tablik Islami. Akhirnya saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.